Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat pembelajar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan yaitu materi pembahasan kita yang kemarin tentang masalah isim dhamir dan juga isim isyarah. Maka pada pertemuan kali ini materi at-ta'aruf, yaitu yang perlu kita persiapkan dalam membangun yang namanya pengetahuan adalah kata tanya. Kalau dalam bahasa Arab yang kita kenal yaitu dengan bahasa istifham, yaitu sebuah pertanyaan yang digunakan baik itu untuk tanya tentang sesuatu tempat, tanya tentang bagaimana keadaan. Maka kata tanya ini di dalam bahasa Arab yaitu disebut istifham. Kemudian istifham itu sendiri macamnya banyak sekali. Di dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Islam atau DEPAK tahun 2020-2021, di halaman yang nomor 9, kalian bisa para sahabat pembelajar bisa memperhatikan dan juga bisa melihat bahwa istifham di sini itu yang dicontohkan ada 5. Yang pertama yaitu ma. Ma itu artinya apa? Nah, kata ma ini itu bisa digunakan dalam bentuk pertanyaan. Contoh, ma lughatul arabiyyah. Apa itu bahasa Arab? Itu bisa. Mal maudhu, apa temanya? Itu bisa. Sehingga kata ma di sini dijadikan sebagai ma istifhamiyah, ma yang digunakan untuk sebuah pertanyaan atau kata tanya. Yang kemudian yang kedua yaitu ada hal. Ya, kalau kita perhatikan di sini hal itu sebuah pertanyaan yang ditunjukkan untuk mengetahui apakah kamu melakukan atau tidak. Karena hal ini kalau kita perhatikan, hal itu artinya apakah? Hal, ya, dalam bentuk kalimat atau dalam contoh kalimat yang lain, hal anta tilmid, apakah kamu seorang siswa? Maka jawabnya apa? Naam ana tilmid. Hal anta mudarris, apakah kamu seorang guru? Jawabnya apa? Naam ana mudarris. Hal tadrusu lughatal arabiyyah kulla yaumin fil fasl, apakah kamu belajar bahasa Arab setiap hari di sekolahan? Jawabnya apa? Ketika ada pertanyaan seperti itu, maka jawabnya la, tidak. Adrusu lughatal arabiyyah, ya, fi kulli usbu'in, dalam saya belajar bahasa Arab 1 minggu sekali. Kemudian istifham yang ketiga yaitu kata man. Man ini sebuah pertanyaan yang diperuntukkan atau yang ditujukan kepada orang. Man anta, siapa kamu? Man huwa, siapa dia? Maka man ini boleh digunakan untuk baik lil mudzakkar, untuk laki-laki, maupun lil muannas, untuk perempuan. Kemudian yang keempat yaitu kaifa. Istifham kaifa, kata tanya kaifa ini yaitu bisa digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang. Contoh dalam bentuk pertanyaan, kaifa tafhamu
lughatal arabiyah, bagaimana kamu memahami apa itu bahasa Arab. Maka ketika ada pertanyaan kaifa, itu bisa kalian jawab sesuai dengan apa itu argumentasi kalian, sesuai dengan apa yang ada di dalam benak kalian. Kaifal an, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Kaifa, nah ini contoh. Kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Kaifa haluk atau kaifa tadrusu lughatal arabiyyah fil madrasati. Bagaimana kamu itu belajar bahasa Arab di sekolahan kamu? Nah ini, maka di situ boleh kita itu menjawab sesuai dengan apa yang kita pahami dari sebuah pertanyaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu istifham atau kata tanya yang terakhir, min aina, itu digunakan untuk menanyakan, atau kata tanya yang digunakan untuk arah dan tujuan. Ila aina bisa, ila aina tadhab, dari mana kamu, atau ila aina, mau kemana kamu. Tadhab, pergi. Tentunya ia jawab, adhabu ilal madrasah, saya pergi ke sekolahan. Atau min aina anta qadim, dari mana kau itu datang, dari mana engkau itu datang. Jawab, ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Ana min Jawil Wusta, saya dari Jawa Tengah. Ana min Jawi Syarqiyah, saya dari Jawa Barat. Ini boleh semuanya. Maka kata min aina itu sebuah kata tanya atau istifham yang fungsinya digunakan untuk menunjukkan tujuan, arah atau tempat. Min aina anta ya Ustadz? Ana min Samarang, saya dari Semarang. Ya tulab, min aina anta qadim? Hei siswa, wahai pelajar, dari mana engkau? Ana min madrasatil mutawassithah al-islamiyah as-salama Ungaran. Oke, jadi yang perlu kita pelajari dari istifham ini adalah fungsi dan penggunaannya. Jadi fungsi dan penggunaannya mulai dari ma, kemudian hal, kemudian man, kemudian kata kaifa, dan juga kata min aina. Sebenarnya masih banyak, ada ila aina, itu ada ya, ila aina itu ada. Jadi tidak hanya 5, tapi sebenarnya banyak. Cuma di dalam buku yang diterbitkan oleh Departemen Kementerian Agama ini ditunjukkan ada 5 kata istifham yang di situ sudah cukup ketika digunakan untuk apa itu ta'aruf, yaitu memperkenalkan diri maupun juga perkenalan dengan orang lain. Oke, sahabat pembelajar, mungkin itu yang bisa kita pahami dari apa itu, dari istifham kata tanya yang terdapat di dalam bahasa Arab, khususnya bagi para pemula yang ingin mempelajari dan juga memahami bahasa Arab dengan baik, sehingga mampu nanti bisa memahami teks Arab dan juga bisa memahami apa itu kandungan yang ada di dalam kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Oke, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.